kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi, tidak menyimpang dari jalan kebenaran apa. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki. Kau senantiasa memberkati kami. Dari tahun ke tahun, umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian. Kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen. Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu, supaya kami umat pun damai. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, bersehat walafiat, dapat bekerja sama dengan tangguh. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri untuk kiranya Engkau mengetuk agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk selesaikan pembangunan. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja agar mereka lagi. Berkatilah juga para tukang dan kesehatan yang cukup dan para bahan terdapat bekerja dengan tenang. Bangun makmur Yesus dan juru selamat kami dan berkuasa dan sepanjang masa. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah Bapa dan bangkit. Segala
siapkan Tuhan kasihanilah 349, kemuliaan 350. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, juga segenap umat yang turut merayakan Ekaristi Kudus ini dari rumah masing-masing lewat live streaming. Selamat pagi. Pada hari Minggu ini kita berkumpul bersama untuk merayakan Ekaristi Kudus dalam rangka Pesta Pembaptisan Tuhan. Pesta Pembaptisan Tuhan yang kita rayakan ini juga sekaligus mengakhiri masa Natal, dan mulai besok kita sudah memasuki masa biasa kembali. Tentu saja pembaptisan yang diterima oleh Tuhan oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan adalah menjadi permulaan tugasnya atau perutusannya. Dan sebagai utusan Bapa, ia akan membawa warta, tetapi ia akan melaksanakan dahulu apa yang akan diwartakannya. Semua orang juga diajak mendengarkan dia, dan orang-orang yang sungguh mendengarkannya juga pula dituntut untuk dalam seluruh kehidupannya menjadi saksi-saksi bagi orang lain. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, mari lewat Ekaristi Kudus ini kita juga persembahkan syukur kita atas rahmat pembaptisan yang boleh kita terima, yang juga menjadikan kita sebagai anak-anak Allah, sebagai ahli waris kerajaan surga. Dan mari sebelum kita melanjutkan perayaan kita ini, di hadapan Allah kita sadari salah dosa kita akui sembari memohon rahmat pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkenan dibaptis oleh Yohanes dalam usahamu untuk mendekati kami orang berdosa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau memenuhi panggilan Allah Bapa lewat pembaptisan untuk melayani kami semua. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menghendaki adanya sakramen baptis guna memberi kesempatan kepada kami menerima hidup ilahi. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan pada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami
bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah Raja surga, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia. Kasihanilah kami, Engkau yang menghapus dosa dunia. Kabulkanlah doa kami, Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, ketika Kristus dibaptis di sungai Yordan dan Roh Kudus turun atasnya, Engkau dengan resmi memaklumkan Dia sebagai putra-Mu yang terkasih. Kami mohon semoga kami, anak-anak angkat-Mu, yang sudah dilahirkan dari air dan Roh Kudus, diperkenankan tetap tinggal sebagai anak-anak kesayangan-Mu. Kami juga sekiranya Engkau tuntun dalam seluruh perjuangan hidup iman kami. Semoga rahmat pembaptisan yang telah kami terima, yang memungkinkan kami untuk menerima pula rahmat kehidupan yang kekal, sungguh dapat kami hidupi, dan pada akhirnya kami dapat menjadi saksi-saksi-Mu, dan kelak sungguh beroleh rahmat kehidupan yang kekal. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Dialah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Hiburlah, hiburlah umatku. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman
dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, "Siapkanlah di padang gurun jalan bagi Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita." Setiap lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit harus diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi datar. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Dan terdengarlah suatu suara, "Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan, dan dengan tangannya Ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba, dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Dia sungguh besar. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Dia sungguh besar. Tuhan Allahku, Engkau sungguh besar. Engkau berpakaian keagungan dan semarak, berselimutkan terang ibarat mantul. Engkau membentangkan langit laksana tenda. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Dia sungguh besar. Engkau mendirikan bangsal-bangsal megah di atas air. Awan-awan kau jadikan kendaraan, dengan bersayapkan angin engkau melayang-layang. Angin kau jadikan suruhan, dan api menyala kau jadikan pelayan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Dia sungguh besar. Betapa banyak karya-Mu ya Tuhan, semua Kau buat dengan kebijaksanaan.
ciptaanmu. Lihatlah laut itu besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak binatang-binatang kecil dan besar, tidak terbilang banyaknya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dia sungguh besar. Semuanya menantikan Engkau untuk mendapatkan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila Engkau membuka tangan, mereka kenyang oleh kebaikan-Mu. Pujilah Tuhan, hai Jiwaku, Dia sungguh besar. Apabila Engkau menyembunyikan wajah-Mu, mereka kebingungan. Apabila Engkau mengambil roh mereka, matilah mereka dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka pun tercipta kembali. Dan Engkau membarui muka bumi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dia sungguh besar. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudaraku terkasih, sudah nyatalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua orang. Kasih karunia itu mendidik kita agar meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan agar kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Tetapi ketika kerahiman dan kasih Allah penyelamat kita telah nyata kepada manusia, kita diselamatkan oleh Allah. Hal itu terjadi bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, melainkan karena rahmat-Nya, berkat permandian kelahiran kembali, dan berkat pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita, lantaran Yesus Kristus, penyelamat kita. Dengan demikian, kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya.
Aku akan datang, kata Yohanes. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yohanes tampil di Sungai Yordan, banyak orang menanti-nanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias. Karena itu Yohanes berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus sedang berdoa setelah ia juga dibaptis, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah putraku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu yang sama dikasihi dalam Tuhan Yesus, pada pesta pembaptisan Tuhan tentu saja diharapkan lewat Ekaristi yang kita rayakan ini semakin diteguhkan, semakin dikuatkan dalam menjalani hidup kita, terlebih atas pembaptisan yang telah kita terima masing-masing. Pembaptisan yang telah kita terima tentu saja sebagai pembaptisan di mana kita dibebaskan dari salah dan dosa, dan kemudian karena kita dibebaskan dari salah dan dosa, maka kita dimungkinkan mempunyai kesempatan menerima hidup ilahi. Dalam arti bahwa dengan pembaptisan tidak otomatis lalu kita diselamatkan. Lewat pembaptisan betul bahwa kita diselamatkan. Tetapi apakah setelah pembaptisan itu kita sungguh memelihara rahmat pembaptisan itu, sehingga kita memang layak dan pantas menerima hidup yang kekal atau hidup ilahi. Pembaptisan
yang diterima oleh Yesus menjadi awal atau permulaan dari perutusannya untuk mewartakan kabar sukacita, kabar gembira, kabar keselamatan. Dan bahwa sebelum Yesus tampil mewartakan kabar sukacita itu, ia terlebih dahulu melaksanakan atau mewujudkan rahmat pembaptisan itu dalam seluruh kehidupannya. Kita dibaptis untuk menjadi anak-anak Allah, menjadi ahli waris kerajaan surga. Sejauh kita jalani, kita hidupi dengan setia rahmat pembaptisan itu, maka tentu kita akan beroleh rahmat kehidupan ilahi. Namun, kalau pada akhirnya dalam kehidupan kita ternyata kita jatuh dalam dosa yang tentu saja memutus rahmat kehidupan ilahi itu, maka dibutuhkan namanya pertobatan. Kita mesti bertobat kembali kepada rahmat pembaptisan itu, supaya kita sungguh layak pantas dan menerima kehidupan yang ilahi. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, mesti kita sadari bahwa kita ini manusia yang rapuh, yang lemah. Paulus juga mengatakan daging itu lemah, tetapi roh kuat. Sebagai manusia yang lemah, yang rapuh, tidak kita pungkiri bahwa kita jatuh dalam dosa. Tetapi apakah juga Tuhan membiarkan kita dalam dosa? Tentu tidak. Ia tetap menolong kita agar kita lepas dari dosa itu. Kita dapat diangkatnya kembali. Sejauh kita juga mau memberikan diri diangkat dari dosa-dosa. Maka itu ada namanya tobat dan juga pengampunan. Kita mau bertobat dan Allah memberi rahmat pengampunan kepada kita. Sampai kapan hal itu terjadi? Tentu saja tidak ada batasnya. Allah yang setia, Allah yang maha rahim, Allah yang maha kasih, senantiasa memberi waktu kepada kita. Tinggal kita, apakah kita mau datang? Apakah kita mau mengakui kesalahan dan dosa-dosa kita? Sehingga kita sungguh layak mendapatkan pengampunan dari Allah. Nah, ini yang menjadi problem dalam hidup iman kita. Pembaptisan tidak ada soal. Kehidupan ilahi tidak ada soal. Tetapi bagaimana kita menghidupinya dalam kehidupan keseharian kita, ini yang sering menjadi soal. Namun kadang-kadang kita juga merasa karena kita merasa bahwa kita ini manusia lemah, kita menjadi tidak layak di hadapan Allah. Lalu kemudian kita semakin jauh dari Allah. Ketika kita berdosa, kita merasa tidak layak lagi berjumpa dengan Allah. Lalu kemudian kita meninggalkan Allah dan semakin jauh dari Allah. Tapi sesungguhnya ketika kita jatuh dalam dosa, maka pintu pengampunan terbuka lebar bagi kita, disediakan oleh Allah
jauh kita mau datang. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, bukti dari kasih Allah untuk mengampuni kita dengan setia adalah putranya sendiri. Ketika kita manusia terus-menerus jatuh ke dalam dosa dan tidak mau bangkit, maka Allah sendiri yang turun dan menjadi manusia agar ia sungguh dapat mengangkat kita kembali dari kelemahan dan dosa-dosa kita. Bahkan ketika Allah sendiri telah menjadi manusia dan mau membebaskan kita dari segala salah dosa kita, ternyata kita masih menolaknya, menolak putranya, dan bahkan dikorbankan. Tetapi di sisi lain bahwa justru lewat pengorbanan Sang Putra di kayu salib, di sanalah sesungguhnya ia menyalibkan dosa-dosa kita. Ia membebaskan kita dari belenggu maut dan melayak pantaskan kita menjadi anak-anaknya yang akan beroleh rahmat dan kehidupan yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, lalu sering menjadi pertanyaan sederhana dalam kehidupan kita mengenai pembaptisan. Pembaptisan yang kita terima adalah pembaptisan sebagaimana diungkapkan dalam Injil yang kita dengarkan tadi, adalah pembaptisan dengan Roh Kudus dan dengan api. Dan itu berarti adalah pembaptisan yang datang dari Allah. Kalau pembaptisan kita terima dengan segala kesadaran dan dengan segala tobat kita, lalu seringkali menjadi pertanyaan, apakah bisa orang dibaptis 2 kali? Karena secara praktis ini terjadi dalam kehidupan keseharian umat beriman. Sebagai orang Katolik, apakah orang bisa dibaptis 2 kali? Tentu tidak. Karena sering juga terjadi, pastor, ini sudah dibaptis Katolik dulu, tetapi kemudian dia pindah, dia keluar, dia kemana, karena apa, dan lain sebagainya. Sekarang mau menjadi Katolik lagi, apakah bisa dibaptis lagi? Tidak. Tidak bisa dibaptis. Karena apa? Bukankah pembaptisannya itu melekat seumur hidup? Pembaptisannya itu melekat. Lalu apa yang dilakukan setelah orang kemudian dalam tanda petik meninggalkan imannya sekian lama dan kemudian kembali? Yang diperlukan adalah sakramen tobat. Pengakuan, penyesalan, dan tobat. Lalu ada pengampunan. Dan itu kembali memperbaiki relasi dengan Allah. Karena pembaptisan adalah menjadikan kita sebagai anak Allah. Dan apakah ketika kita sudah dibaptis dan lewat pembaptisan itu kita diangkat menjadi anak-anaknya, lalu karena dosa kita memutuskan relasi kita dengan Allah. Dan setelah itu ketika kita sadar dan kita mau kembali, apakah Allah tidak mau menerima sebagai anak-anaknya? Tentu iya. Tetapi tidak lagi lewat pembaptisan, melainkan melalui tobat dan pengampunan. Ketika kita merasa bersalah dan mau kembali, kita mesti mengaku dan bertobat. Dan di sana terjadi pengampunan. Kita kembali dilayakkan dan dipantaskan, diterima menjadi anak. Ini
seringkali menjadi realita kehidupan beriman yang juga sering kita tidak pahami dengan baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, saya secara pribadi sungguh menyadari bahwa pembaptisan itu sesungguhnya sangat luar biasa bagi kita sebagai orang-orang yang sungguh mau percaya kepada Allah. Karena pembaptisan itu, pertama, ia membebaskan kita dari kesalahan dan dosa. Bahkan dikatakan sebagai dosa asal. Memutus rantai situasi kedosaan dan menjadikan kita sebagai anak-anak Allah, sebagai manusia yang baru. Dan kalau kita menjaga posisi kita sebagai manusia yang baru ini, sebagai anak-anak Allah dalam seluruh kehidupan kita, dalam hidup beriman, maka sepanjang itu kita juga tetap layak pantas menerima rahmat dan kehidupan yang ilahi. Tetapi kalau kita kemudian tidak menjaganya dengan baik, maka tentu akan memutuskan kita dari relasi dengan Allah. Nah, karena itulah Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, semoga lewat pesta pembaptisan Tuhan ini kita sungguh semakin diteguhkan, semakin dikuatkan, dan semakin disadarkan kembali akan rahmat pembaptisan yang telah kita terima masing-masing, yang menjadikan kita sebagai anak-anak Allah, yang menjadikan kita sebagai orang-orang yang dikaruniai hidup yang ilahi, dan sebagai orang-orang yang lewat pembaptisan diutus menjadi saksi, menjadi pewarta di dalam kehidupan keseharian kita, sebagaimana yang juga ditunjukkan oleh Yesus setelah menerima rahmat pembaptisan, diurapi oleh Allahnya, Allah Bapanya. Lalu ia menyatakan bahwa ialah putranya yang terkasih, yang kepadanya ia berkenan, dan ia diutus mewartakan rahmat itu kepada siapa saja yang mau mendengarnya. Siapa saja yang mau mendengarnya juga beroleh rahmat yang sama. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, juga sering kita dengarkan dalam surat Rasul Paulus bahwa ketika kita dibaptis, sesungguhnya kita disatukan dengan wafat atau kematian Kristus. Kalau kita memberi diri dibaptis, berarti kita sesungguhnya mempersatukan diri kita yang dibaptis ini dalam kematian Kristus. Namun di balik itu, bahwa sebagaimana Kristus bangkit, itulah juga harapan kita. Kita mau dipersatukan dengan kematian Kristus karena kita sadar, kita tahu, kita percaya, kita imani bahwa Kristus bangkit. Itulah harapan di baliknya. Semoga kita yang sungguh setia menjalani hidup iman kita yang telah dibaptis ini, di baliknya ada harapan tentang kehidupan yang kekal, sehingga kita sungguh-sungguh mampu dan mau terus berjuang mempertahankan hidup kita dalam pembaptisan ini. Semoga demikian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, setelah kita mendengar merenungkan sabda Allah ini, mari di hadapannya kita nyatakan kembali iman kepercayaan kita dengan syahadat yang singkat. Aku percaya dan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Mari pula kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari terkasih, kita telah dibaptis, maka Allah dapat kita sebut sebagai Bapa kita. Marilah membuka hati kita dengan penuh kepercayaan dan mengaturkan kepadanya kebutuhan kita semua. Marilah mengatakan kepadanya, Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Semoga gereja dipenuhi dengan Roh Kudus untuk melayani seluruh umat Allah tanpa menginjak-injak saudara-saudari kita yang lemah dan terluka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Semoga para orang tua tidak hanya membaptiskan anak-anak mereka, tetapi juga bertanggung jawab supaya anak-anak berkembang dalam iman dengan memberi teladan hidup Kristiani yang baik. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Semoga seluruh umat Kristiani yang sudah dibaptis berkembang terus dalam semangat pelayanan dan kasih. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Semoga perhatian Allah untuk keadilan dan kekudusan menjadi perhatian kita juga, dengan melindungi orang-orang yang kecil dan lemah, serta membela keadilan dan kebenaran. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga dalam semua kelompok umat dan lingkungan paroki, kita semua berhubungan akrab dalam kasih dan persahabatan, dengan berbuat baik satu sama lain, dan saling memberi kesempatan untuk berkembang. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Sejenak dalam hati kita masing-masing kita juga sampaikan intensi atau permohonan pribadi kita. Sembari juga kita mengingat dan mendoakan saudara-saudari yang meminta kita bantu dengan doa. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bapa, peliharalah kami dalam kasih-Mu, dan bantulah kami untuk menepati janji-janji baptis yang telah diucapkan atas nama kami, atau yang telah kami ucapkan sendiri pada waktu pembaptisan. Semoga Bapa berkenan menerima kami karena Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan perayaan kita dengan liturgi Ekaristi. Yesus Tuhan, terimalah diri kami berlima anak. Yesus Tuhan, terimalah diri kami, jiwa dan raga dan seluruh hati, supaya Kau
persiapkan kudus puji syukur 39. Suara yang turun dari langit, kami percaya bahwa sabdamu diam di antara manusia, dan oleh roh yang turun dalam rupa burung merpati, kami tahu bahwa Kristus hambamu diurapi dengan minyak kegembiraan dan diutus untuk memaklumkan kabar baik kepada kaum miskin. Dari sebab itu bersama dengan kekuatan-kekuatan surga, kami senantiasa memuliakan Engkau di bumi dan tak henti-hentinya meluhurkan Dikau dengan bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang yang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita.
Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Apakah
Damai Tuhan selalu Anak domba yang menghapus dosa
Pujian kepadamu. Pujian kepadamu Tuhan, Kau jadi santapan yang ilahi. Engkaulah tumpuan harapan, sumber keselamatan yang abadi. Tinggallah bersama umat-Mu, teguhkan iman harap kasih-Nya. Kuatkanlah dengan rahmat-Mu dalam mewujudkan amanat-Mu. Di tengah kehidupan ini yang syarat susah dan duka lara, Engkaulah kekuatan kami, teman setia untuk selamanya. 435. Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan daku. Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan daku. Jadikanlah kami Tuhan, putra-Mu yang setia. Jadikanlah kami Tuhan, putra-Mu yang setia. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena telah Kau perkenankan mengambil bagian dalam perjamuan kudus-Mu. Teguhkanlah kami untuk mengambil bagian dalam perutusan putra-Mu, dan perkenankanlah kami juga boleh menikmati hidup abadi yang dijanjikannya. Kami juga memohon, semoga berkat-Mu menuntun kami dalam hidup kami masing-masing, agar semuanya boleh kami jalani seturut dengan kehendak-Mu, dan boleh mendatangkan sukacita hidup bagi kami, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita dengarkan penyampaian gereja. Pengumuman paroki setelah pembaptisan Tuhan 8 dan Januari 2000. Pertama, persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam, aula lantai paroki lantai 1. Calon baru disilahkan menghubungi pastor paroki untuk mendaftar dan memperoleh kartu serta. Yang kedua,
Pada masa Advent menjelang Natal yang lalu diedarkan amplop aksi Advent Andalas tahun 2021. Amplop yang terkumpul berjumlah 543 lembar dan nilai sebesar 25.334.000. Ketiga, pesan Natal untuk umat kita yang membutuhkan telah dibagikan oleh seksi paroki pada umat pada hari Selasa 21 Desember 2000. Terima kasih banyak atas bantuan dan partisipasi. Yang keempat, telah dibuka daftaran untuk penerimaan komuni pertama bagi anak-anak kita yang duduk kelas 3 SD atau usia 10 tahun atas. Pelajaran akan dimulai pada awal Februari 2022. Bagi yang berminat, persilahkan mendaftar di sekretariat paroki pada setiap hari kerja, Senin sampai dengan Sabtu, jam 9 pagi sampai jam siang. Dan membawa fotokopi surat baptis dan fotokopi akte kelahiran. Demikian pengumuman paroki untuk minggu. Terima kasih. Terima kasih kepada segenap umat, juga segenap petugas liturgi dan petugas tatib atas partisipasi kita masing-masing dalam Ekaristi Kudus ini sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan mari kita mengakhiri perayaan kudus kita dengan bersama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.